Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sobat Kairos yang terkasih, ada pepatah lama orang Batak yang mengatakan, salah madasor siga luhutan, yang secara sederhana dapat dimaknai dengan kesalahan meletakkan dasar atau fondasi akan membuat bangunan rentan dan mudah ambruk. Dalam kehidupan banyak orang, meletakkan dasar hidupnya adalah pada hal-hal tertentu, semisal pada harta, pada tahta, kuasa, dan lain sebagainya. Dasar-dasar itu tentunya tidaklah salah, namun sudah pasti tidak kokoh. Sebab segala sesuatu yang diletakkan di atas kefanaan sesungguhnya akan rentan untuk rusak dan hilang. Maka jika manusia mendasarkan hidupnya kepada segala aspek dunia ini, maka sebagaimana dunia tidak kokoh, maka bangunan hidup kita pun bisa saja tidak kokoh. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula halnya dengan gereja. Gereja bisa saja dipahami sebagai bangunan dan persekutuan yang diinisiasi oleh orang-orang tertentu. Sehingga tidak heran terkadang ada orang yang mengaku bahwa dialah yang membangun gereja itu. Ada pula yang mengaku bahwa merekalah yang membentuk dan mengembangkan gereja itu. Itu memang kenyataan. Gereja dan persekutuannya hadir dan terbentuk karena ada orang-orang yang melayani dan berjuang untuk membangunnya. Dan saya juga meyakini gereja masih eksis sampai sekarang karena masih ada orang-orang yang berjuang untuk memeliharanya. Namun satu hal yang pasti, jika dasar gereja itu adalah keinginan dan kehendak orang-orang yang ada di dalamnya, maka gereja itu akan berpotensi ambruk dan rusak. Jika persekutuan yang ada di dalamnya hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan atau sesuatu yang dibungkus dengan istilah visi dan misi program dan istilah lainnya, maka bisa saja persekutuan itu terganggu dan berpotensi bubar. Sebab sesungguhnya gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan besar yang adalah bangunan bait Allah. Bagi Paulus, seluruh rasul dan para pelayan dan bahkan seluruh anggota jemaat merupakan unsur-unsur dari bangunan gereja itu yang diletakkan di atas dasar utama, yaitu Kristus. Memaknai Yesus Kristus sebagai dasar dan batu penjuru, berdirilah persekutuan yang terdiri dari berbagai-bagai perbedaan, berbagai-bagai kepentingan, berbagai latar belakang hidup, serta berbagai macam pergumulan dan kesulitan. Namun, di dalam bangunan itu semuanya menyatu dan bertemu, mengikat satu persekutuan yang hidup. Dan satu hal yang pasti, Kristus menopang bangunan itu dengan kekuatannya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, kokoh, dan menikmati berkat yang melimpah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja bukan hanya bicara tentang denominasi, namun gereja menyangkut semua aspek hidup kita. Gereja bisa mewujud keluarga, berwujud rumah tangga, atau bahkan gereja adalah diri kita yang telah diterangi oleh Kristus. Semua dimensi hidup kita, jika berlandaskan Yesus Kristus, maka hidup kita akan kokoh dan kuat. Segala persekutuan kita, jika fondasinya adalah Kristus Yesus,
maka persekutuan itu tidak akan pernah roboh dan ambruk. Keluarga dan rumah tangga akan kuat dan kokoh. Relasi kita akan teguh dan damai, dan bahkan dunia ini akan melimpah damai dan sukacita. Sebab Yesus Kristus yang akan menopang dan memberi kekuatan nyata bagi kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetaplah menjaga kesehatan dan kebugaran. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin.